Oke, materi kali ini adalah materi sel elektrokimia. Sel elektrokimia ini terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi kimia yang berlangsung ini akan menimbulkan terjadinya arus listrik. Nah, reaksi kimia yang berlangsung di sini adalah reaksi redoks. Pada sel elektrolisis ini terjadi sebaliknya, justru arus listrik ini diberikan agar reaksi kimia atau reaksi redoksnya ini dapat berlangsung. Nah, kemudian baik sel volta maupun sel elektrolisis ini sama-sama menggunakan dua elektroda yang terbenam dalam larutan elektrolit. Nah, jadi salah satu fungsi larutan elektrolit ini adalah untuk mempercepat laju alirnya elektron. Dua elektroda tadi itu adalah anoda dan katoda, jadi baik sel volta maupun sel elektrolisis ini sama-sama menggunakan anoda dan katoda. Reaksi yang terjadi di anoda dan katoda juga sama. Kalau di anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Nah, yang membedakan adalah kutub-kutub dari elektrodanya. Pada sel volta ini berlaku KPAN, yaitu katoda positif, anoda negatif. Nah, jadi pada sel volta di sini katodanya adalah kutub positif, kemudian untuk anodanya di sini adalah kutub negatif. Nah, kalau di sel elektrolisis di sini berlakunya KNAP. Nah, katoda negatif, anoda positif. Jadi anodanya di sini adalah kutub positif, katodanya adalah kutub negatif. Kali ini kita akan belajar tentang sel volta dulu. Nah, jadi kan di awal tadi sudah dijelaskan bahwa reaksi kimia pada sel volta ini akan menimbulkan terjadinya arus listrik. Nah, itu gimana prosesnya? Akan dijelaskan melalui bagan berikut. Ini adalah bagan sel volta. Nah, di sini terdapat logam anoda yang bermuatan negatif dan logam katoda yang bermuatan positif. Nah, kedua logam ini dibenamkan dalam larutan elektrolit. Untuk setengah sel anodanya, logam anoda dibenamkan dalam larutan elektrolit yang mengandung ion anoda. Dan untuk setengah sel katodanya, di sini logam katoda dibenamkan dalam larutan elektrolit yang mengandung ion katoda. Misalkan di sini anoda yang digunakan adalah Zn dan katoda yang digunakan adalah Ag. Nah, maka untuk setengah sel anoda di sini larutan elektrolitnya kan harus mengandung ion Zn2+. Maka kita bisa menggunakan contohnya larutan ZnSO4. Nah, kalau diionisasi, larutan ZnSO4 di sini menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Nah, jadi dalam larutan elektrolit ini terdapat ion-ion Zn2+ dan ion-ion SO4 2-. Untuk setengah sel katoda, karena larutan elektrolit ini harus mengandung ion katoda yaitu ion Ag+, maka kita bisa menggunakan larutan Ag2SO4. Atau bisa larutan lain, yang penting mengandung ion katodanya. Nah, ini kalau diionkan, jadi kan menghasilkan Ag+ dan SO4 2-. Nah, artinya dalam larutan elektrolit ini terkandung ion-ion Ag+ dan ion SO4 2-. Selanjutnya, untuk menghubungkan kedua larutan elektrolit, di sini terdapat jembatan garam. Nah, jembatan garam adalah suatu garam yang dilarutkan dalam gel, lalu dimasukkan ke dalam pipa U seperti ini. Karena garam itu dilarutkan, maka garamnya akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif yang menyebar ya dalam jembatan garam ini, yang tersebar merata. Kemudian di sini adalah kawat penghantar. Jadi kawat penghantar ini tempat aliran elektronnya. Di sini adalah beban, contohnya lampu. Oke, selanjutnya reaksi yang terjadi di anoda ini kan reaksi oksidasi. Nah, karena anodanya Zn, maka reaksi yang terjadi adalah Zn menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Karena di sini logam anodanya yaitu Zn mengalami oksidasi menjadi ion Zn2+, artinya ion Zn2+ ini lepas dari keadaan logamnya menuju keadaan ion di dalam larutan.
Nah, jadi selama reaksi berlangsung, kan hal ini terus-menerus terjadi. Akibatnya apa? Logam anoda ini akan mengalami pengurangan massa. Nah, akibat lepasnya ion Zn2+ ke dalam larutan. Nah, sedangkan dalam larutan ini terjadi peningkatan jumlah ion anoda. Jadi kan awalnya sudah terdapat ion anoda dalam larutan elektrolit, kemudian ketambahan dari ion anoda yang terjadi dari hasil reaksi oksidasi. Nah, di sini terjadi peningkatan. Elektron yang dilepas dari proses oksidasi ini kemudian mengalir melalui kawat penghantar menuju ke setengah sel katodanya. Nah, kemudian elektron tersebut ditangkap oleh ion katoda, sehingga terjadi reaksi reduksi Ag+ plus elektron menjadi Ag. Nah, di sini ion katoda yaitu Ag+ dari dalam larutan ini tereduksi menjadi logam Ag yang mengendap di katoda. Jadi dari larutan ke bentuk logamnya. Akhirnya di logam katodanya ini terdapat endapan logam Ag yang baru dari hasil reduksi Ag+ dari dalam larutan. Nah, artinya selama reaksi berlangsung, katoda ini akan mengalami pertambahan massa. Sedangkan yang terjadi pada ion katoda ini sebaliknya. Ion katoda akan terus-menerus tereduksi menjadi logam, sehingga jumlah ion katoda dalam larutan akan terus-menerus berkurang selama reaksi berlangsung. Ini balik lagi ke setengah sel anoda. Tadi kan di setengah sel anoda terjadi peningkatan ion anoda yaitu Zn2+. Nah, jadi kalau Zn2+-nya meningkat, otomatis jumlahnya jadi nggak imbang dengan ion negatifnya yaitu SO42-. Akhirnya, di setengah sel anoda ini larutannya akan kelebihan muatan positif. Nah, sedangkan untuk di setengah sel katoda, karena di sini Ag+ nya akan tereduksi terus-menerus, jadi perbandingannya juga nggak imbang dengan ion negatifnya, yaitu ion SO42-nya. Nah, di sini jumlah ion SO42-nya akan lebih banyak dibanding jumlah Ag+ yang terus-menerus berkurang. Akhirnya, larutan di sekitar katoda di sini akan bermuatan negatif atau kelebihan muatan negatif. Dampaknya, larutan di sekitar anoda dan katoda ini menjadi tidak netral. Nah, ketidaknetralan ini akan menghambat terjadinya proses reaksi reduksi dan oksidasi sehingga menghentikan aliran elektronnya. Nah, untuk itu larutan di sekitar anoda dan katoda ini harus kembali netral. Itu adalah peran dari jembatan garam. Nah, untuk menetralkan larutan di sekitar anoda yang bermuatan positif atau kelebihan muatan positif, ion-ion negatif dari jembatan garam ini mengalir menuju setengah sel anoda. Nah, sedangkan untuk menetralkan kelebihan ion negatif dari larutan di sekitar katoda, maka ion positif dari jembatan garam ini mengalir menuju setengah sel katoda, sehingga larutannya menjadi netral kembali dan reaksi akan terus berlangsung. Dari proses ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang terjadi pada sel volta selama reaksi berlangsung, pertama dilihat dari logam-logamnya atau kutubnya yaitu anoda dan katoda. Di sini anoda mengalami pengurangan massa, sedangkan katoda mengalami peningkatan massa atau pertambahan massa dari hasil reaksi reduksinya. Kemudian, hal sebaliknya terjadi pada ion-ionnya. Konsentrasi ion anoda di sini mengalami peningkatan, sedangkan konsentrasi ion katoda ini mengalami penurunan. Nah, peningkatan konsentrasi ion anoda di dalam larutan menyebabkan larutan di setengah sel anoda menjadi bermuatan positif atau kelebihan muatan positif, sedangkan larutan di setengah sel katoda ini menjadi bermuatan negatif atau kelebihan ion negatif akibat berkurangnya ion katoda. Yang ketiga, untuk menetralkan kelebihan muatan positif pada anoda, maka ion negatif dari jembatan garam ini mengalir ke setengah sel anoda, dan ion positif pada jembatan garam ini mengalir ke setengah sel katoda. Dan yang terakhir adalah aliran elektron. Aliran elektron di sini, ini kan pertama, reaksi oksidasi melepas elektron, kemudian elektronnya mengalir melalui kawat penghantar menuju ke katoda, lalu ditangkap oleh ion katoda. Nah, jadi elektron di sini mengalir dari anoda menuju katoda.
Agar lebih memahami konsep ini, kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Suatu sel volta dengan menggunakan Sn dan Zn, di mana Zn adalah kutub negatif. Pernyataan yang salah. Pertama, di sini kan sel volta. Nah, dalam sel volta itu kan berlakunya KPAN, yaitu katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Nah, di sini elektroda yang digunakan adalah elektroda Sn dan elektroda Zn. Diketahui Zn ini adalah kutub negatif. Nah, jadi Zn ini adalah anoda. Maka Sn di sini adalah katoda. Reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi, sedangkan yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Kemudian massa anoda mengalami pengurangan, massa katoda mengalami pertambahan. Kita cek opsi yang ada. Pada Zn terjadi reaksi oksidasi, ini benar karena Zn adalah anoda. Kemudian yang B, berat elektroda Zn berkurang setelah beberapa saat. Benar ya, anoda mengalami pengurangan massa. Kemudian C, arus listrik ini aliran elektronnya mengalir dari Zn ke Sn. Nah, di sini tadi arus listrik ini mengalir dari anoda menuju katoda. Karena anodanya Zn, jadi alirannya dari Zn menuju Sn. Opsi C benar. Kemudian D, ion positif dalam jembatan garam mengalir ke setengah sel Sn. Nah, tadi untuk ion positif jembatan garam mengalirnya ke setengah sel katoda. Nah, di sini katodanya adalah Sn, benar. Kemudian yang E, larutan pada anoda kekurangan ion positif dan pada katoda kelebihan ion positif. Nah, ini salah karena tadi kan di anoda di sini kelebihan muatan positif justru, sedangkan di katodanya ini kelebihan muatan negatif. Jadi ini kebalik. Jadi yang salah adalah E. Sekarang kita belajar bagaimana menentukan anoda dan katoda dalam sel volta. Nah, jadi kenapa di sini Zn bertindak sebagai anoda dan Sn di sini bertindak sebagai katoda? Sebenarnya apa yang diperhatikan gitu loh untuk menentukan anoda dan katodanya. Logam anoda dan katoda ini ditentukan berdasarkan posisi logam-logam tersebut pada deret volta. Nah, deret volta sendiri didefinisikan sebagai urutan logam atau unsur berdasarkan nilai potensial elektroda atau potensial reduksinya yang dilambangkan dengan E0. Nah, E0 ini juga menunjukkan tingkat kecenderungan reduksi logam. Jadi semakin tinggi nilai E0-nya logam, maka tingkat kecenderungan reduksinya juga semakin tinggi, atau logam tersebut lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Nah, pada deret volta, logam-logam ini diurutkan dari yang memiliki nilai E0 lebih negatif atau lebih kecil ke logam yang memiliki nilai E0 lebih positif. Misalkan di sini terdapat dua logam, yaitu logam A dan logam B yang merupakan elektroda-elektroda pada sel volta. Nah, di sini logam A memiliki nilai E0 sebesar min 1,66 dan logam B-nya memiliki nilai E0 sebesar min 2,34. Nah, di sini karena nilai potensial reduksinya A ini lebih besar dibanding nilai potensial reduksinya B, maka tingkat kecenderungan reduksi A itu kan lebih besar dibanding B. Jadi A di sini lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, sedangkan B ini mengalami reaksi oksidasi. Pada sel volta yang reduksi itu kan di katoda. Nah, jadi A di sini bertindak sebagai katoda, sedangkan B bertindak sebagai anoda. Kemudian, kalau misalkan kita urutkan posisi A dan B pada deret volta, di sini karena nilai E0B lebih kecil, maka B di sini terletak di sebelah kirinya A. Nah, jadi logam yang terletak di sebelah kanan ini sebagai katoda. Sedangkan logam lain yang terletak di sebelah kiri logam tersebut ini bertindak sebagai anoda pada sel volta. Ini adalah logam-logam dalam deret volta. Jadi diurutkan dari yang memiliki nilai E0 lebih kecil ke E0 yang lebih besar.
Nah, ini harusnya memanjang dari kiri ke kanan, tapi karena nggak muat, di sini aku bikin 3 banjar. Nah, jadi harusnya di sini AL ini letaknya di sebelah kirinya MN, kemudian SN ini letaknya di sebelah kirinya PB kalau disusun memanjang. Nah, jadi semakin ke kanan dalam deret volta ini, maka nilai E0 ini kan semakin meningkat. Artinya tingkat kecenderungan reduksinya semakin tinggi atau lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Karena lebih mudah mengalami reduksi, artinya logam-logam tersebut ini semakin kuat daya oksidasi atau oksidatornya. Posisi dalam sel volta ini sebagai katoda. Nah, sebaliknya di sini semakin ke kiri, nilai potensial elektrodanya ini semakin kecil. Nah, jadi tingkat kecenderungan reduksinya rendah. Artinya logam tersebut lebih mudah mengalami oksidasi dibanding mengalami reduksi. Semakin mudah mengalami oksidasi, maka daya reduksi atau kemampuan mereduksinya atau reduktornya ini semakin kuat. Nah, kemudian posisi dalam sel volta ini bertindak sebagai anoda. Selanjutnya adalah reaksi pendesakan logam atau reaksi pembebasan logam dari dalam larutannya. Aturan yang digunakan ini logam kiri dapat mereduksi ion logam kanan. Nah, jadi aturan ini berdasarkan konsep sebelumnya. Dalam deret volta ini kan semakin ke kiri, kemampuan reduktor logam ini semakin meningkat. Artinya, logam kiri ini lebih reduktor dibanding logam kanan. Nah, jadi misalkan kita ambil dua logam yaitu Mg dan Al. Nah, di sini karena letak Mg di sebelah kirinya Al, maka Mg di sini reduktornya lebih kuat dibanding Al. Sehingga Mg dapat mereduksi ion Al yaitu Al3+, membentuk reaksi redoks yang dituliskan Mg plus Al3+. Nah, di sini Al3+-nya tereduksi menjadi Al, sedangkan Mg-nya teroksidasi menjadi Mg2+. Bentuk ion di sini artinya Al dalam keadaan larutan, sedangkan bentuk netral di sini artinya Al dalam bentuk bebas atau logamnya. Di sini kalau kita perhatikan reaksinya, jadi kan awalnya Al yang berada dalam larutan, ini keluar menjadi Al dalam bentuk bebas atau logamnya, karena direduksi oleh logam Mg yang terletak di sebelah kirinya dalam deret volta. Nah, jadi bisa juga dikatakan bahwa logam di sebelah kiri ini dapat membebaskan logam yang terletak di sebelah kanan dari dalam larutannya. Oke, ini adalah contoh soal untuk reaksi pendesakan logam. Jadi di sini logam A dapat mendesak logam B dari dalam larutannya. Nah, mendesak ini artinya membebaskan. Nah, aturan yang sebelumnya kan logam kiri dapat membebaskan logam kanan. Nah, di sini karena logam A dapat membebaskan logam B dari larutannya, maka posisinya A di sini terletak di sebelah kiri logam B. Selanjutnya, logam B dapat mendesak logam C dan D. Nah, jadi posisi logam B di sini di sebelah kiri dari logam C dan logam D. Nah, tapi kita di sini nggak tahu posisi CD-nya ini gimana. Jadi DC atau CD. Yang jelas, logam B di sini terletak di sebelah kirinya logam C dan D. Kemudian, logam C tidak dapat mengusir logam D. Nah, kalau logam C dapat mengusir logam D, harusnya kan posisi C ini di sebelah kirinya D. Nah, tapi karena di sini tidak dapat, nah maka posisi ini ditukar. Jadi C terletak di sebelah kanan logam D. Jadi kalau kita urutkan logam-logam ini yaitu A, B, D, C. Nah, yang ditanyakan urutan potensial reduksi yang semakin kecil. Semakin ke kanan dalam deret volta ini kan nilai potensial reduksinya semakin besar. Nah, karena pertanyaannya yang semakin kecil, maka ini dari kanan ke kiri, yaitu CDBA. Jadi jawabannya D.
Contoh soal selanjutnya, jika potensial standar reduksi Cu2+ menjadi Cu adalah 0,34, jadi di sini E0-nya Cu adalah plus 0,34 dan Al adalah min 1,67. Nah, jadi di sini Al-nya min 1,67. Jika larutan tembaga 2 nitrat dikemas dalam kaleng aluminium, maka kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Jadi kaleng di sini adalah kaleng aluminium, artinya aluminium berada dalam bentuk logamnya. Kemudian di dalam kaleng terdapat larutan CuNO3 2 kali yang mengandung ion Cu2+. Nah, jadi di sini tembaga dalam bentuk ion atau larutannya. Kemudian kita bisa mengurutkan logam Al dan Cu ini berdasarkan nilai potensial elektrodanya. Karena nilai potensialnya Al lebih kecil, maka Al terletak di sebelah kiri logam Cu dalam deret volta. Nah, jadi kan Al ini lebih reduktor dibanding Cu, sehingga logam Al dapat mereduksi ion logamnya Cu, yaitu Cu2+. Jadi reaksinya ditulis Al plus Cu2+. Di sini Cu2+-nya mengalami reduksi menjadi Cu, sedangkan Al-nya mengalami oksidasi menjadi Al3+. Nah, dari reaksi ini dapat dilihat bahwa ion Cu2+ yang awalnya dalam bentuk larutan ini menjadi Cu dalam bentuk bebasnya atau dalam bentuk logamnya. Nah, artinya dari larutan ini akan menjadi logam Cu yang mengendap di tepian kaleng. Sedangkan logam Al di sini mengalami oksidasi melepaskan ion Al3+. Nah, Al3+ yang lepas dari keadaan logamnya yaitu Al, di sini menyebabkan mengelupasnya logam Al. Nah, selama reaksi berlangsung, maka logam Al di sini akan semakin terkikis karena ion Al3+ yang terus-menerus lepas. Di sini kita bisa cocokkan dengan opsi yang ada. Jadi yang pertama, tidak dapat diprediksi, salah. Kemudian yang B, tidak terjadi reaksi, ini juga salah. Kemudian C, tembaga akan terkelupas dalam kaleng, ini salah. Jadi harusnya tembaga ini mengendap di dalam kaleng. Yang D, konsentrasi ion aluminium akan menurun. Nah, dari reaksi di sini kan diketahui bahwa Al teroksidasi menjadi Al3+. Artinya selama reaksi berlangsung akan terus-menerus dihasilkan Al3+, yang mengakibatkan konsentrasinya akan meningkat. Jadi ini salah. Kemudian yang E, aluminium akan terkelupas dalam kaleng. Nah, ini benar, sesuai dengan konsep yang tadi ya. Jadi jawabannya adalah E.